Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat. Ya, kalau anak-anak sudah membiasakan diri menaati protokol kesehatan, Ibu yakin anak-anak pasti sehat. Anak-anak, minggu lalu sudah kita pelajari tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia, sub A-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan sub B-nya, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nomor 1, kita lihat landasan hukum kedaulatan yang dianut oleh Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum. Nomor 1, kita lihat menganut kedaulatan rakyat telah ditegaskan dalam nomor A, Pancasila sila keempat. Nomor B, pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Di sana dinyatakan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Kemudian nomor C, pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut kita nomor 2. Menganut kedaulatan hukum telah ditegaskan dalam A. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Nomor B, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Nah, lanjut kita lihat sekarang yang kedua. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Nomor 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Nomor 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Nomor 4, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Nomor 5, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nomor 6, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu prinsip-prinsip kedaulatan negara kita. Lanjut sekarang yang ketiga, pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi. Nomor 6, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini anak-anak yang keenam ini kita yang lakukan. Kita pelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, yang isinya yaitu tentang Pancasila dan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila sudah kita pelajari dari anak-anak kelas SD, sudah pelajari. Kemudian Undang-Undang Dasar. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, bahkan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut, nah setiap upacara anak-anak sudah ikut berpartisipasi mendengarkan. Nah, kemudian untuk pasal-pasalnya, nah kita akan pelajari dan satu persatu hendaknya kita laksanakan. Nah, itulah kita melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, kita lanjutkan sekarang yang keempat. Negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Nah, kalau kita lihat ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat.
Musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dan dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat artinya sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kedaulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Nah, itu pengertian musyawarah mufakat. Lanjut anak-anak, kita lihat sekarang. Musyawarah mufakat ini harus bertolak atau berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kita lihat, musyawarah mufakat bersumber inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Nomor tiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan rakyat. Nomor 4, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Nomor 5, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, lanjut sekarang, nilai lebih dari demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Nomor 2, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Dominasi mayoritas, nah itu berarti sekelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Yang kedua, tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Nah, keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam demokrasi Pancasila, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas memiliki kedudukan yang sama. Lanjut sekarang, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 3 cara, yaitu yang pertama demokrasi langsung, yaitu pelaksanaan demokrasi di mana rakyat ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Yang keempat, pemilihan kepala desa, dan lain-lain. Nomor 2, demokrasi tidak langsung, yaitu pelaksanaan demokrasi di mana rakyat tidak ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu diambil oleh para wakil rakyat. Contohnya lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPRD menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Nah, itu pelaksanaan demokrasi Indonesia ada 2 cara, Nana ya. Ya tadi Ibu bilang 3 cara. Lanjut sekarang, peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah nomor 1, pengisian keanggotaan MPR, yaitu anggota DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945. Yang kedua, pengisian keanggotaan DPR, pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945. Yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD, pasal 22C ayat 1 UUD NRI 1945. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, lanjut sekarang pemilu.
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat atau sarana pelaksanaan demokrasi Pancasila harus dijalankan secara demokrasi Pancasila, harus dilaksanakan sesuai dengan asas luber dan jurdil. Nah, kalau kita lihat asas luber, nah itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau jurdil, nah itu adalah jujur dan adil. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD diselenggarakan secara demokratis dengan asas luber dan jurdil. Nah, itu saja anak-anak untuk hari ini. Nah, kita pelajari sampai nomor B saja. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nah, kemudian lagi sebentar anak-anak kerjakan tugasnya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak segera kirim. Cek kembali tugasnya terkirim apa belum. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Ibu akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.